Dayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Bapak Dr. Andes Hardi Warsono MTP. Selamat siang, Bapak. Siang. Yang kami hormati, Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Teguh Yuwono Empel Admin. Selamat siang, Pak. Oke, sugeng siang. Yang kami hormati, Wakil Dekan Sumber Daya, Ibu Ika Riswanti Putranti, SHMH PhD. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, Mbak Umi. Yang kami hormati, Ketua dan anggota TPMF Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kami hormati, segenap Ketua Departemen. Selamat siang, Mbak Umi. Selamat siang, Pak Ketua TPMF. Yang kami hormati, segenap Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Yang kami hormati, segenap Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kami hormati, segenap GPM, Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kami hormati, segenap pemateri pada acara siang hari ini. Selamat siang kepada Bapak Sugiono PhD. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Siswa Sumardiono. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak Umi. Dan kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada semua peserta pada acara siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, dan tentunya kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk menghadiri acara pada siang hari ini, yaitu webinar GPM dan TPMF dalam rangka sistem penjaminan mutu internal menuju reakreditasi APS 4.0. Hadirin sekalian yang kami hormati, kita akan menginjak acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua TPMF Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Bapak Dr. Heri Susanta Nugraha, Esos MSI. Waktu dan layar dipersilakan. Semoga, Pak. Terima kasih, Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada para narasumber yang saya hormati juga, para pimpinan di FISIP Undip, para kadep, praprodi, serta rekan-rekan di GPM Prodi, khususnya di FISIP, yang saya hormati para peserta. Terima kasih sudah join di sesi webinar untuk seri peran GPM dan TPMF. Perlu diketahui bahwa dari TPMF FISIP kita menyelenggarakan kegiatan yang kita sebut sebagai trilogi webinar. Ini terkait dengan keinginan FISIP Undip untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap akreditasi 4.0. Karena bagaimanapun juga kriteria akreditasi sudah berbeda, sehingga diperlukan strategi, diperlukan upaya yang lebih serius, khususnya di dalam mempersiapkan diri, baik secara teknis maupun strategis, untuk mendapatkan akreditasi yang tertinggi. Dengan demikian, maka trilogi webinar ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menyatukan kegiatan di seluruh prodi, khususnya di FISIP, untuk
bersama-sama melakukan penyamaan persepsi terhadap kepentingan dari akreditasi 4.0. Trilogi webinar ini terdiri dari untuk logi yang pertama, yaitu evaluasi GPM dan TPMF. Kita selenggarakan pada tanggal 16. Kemudian duologi ada konversi suplemen ISK, akan kita selenggarakan pada tanggal 21 besok, serta trilogi terakhir adalah evaluasi proses belajar mengajar dan strategi pengumpulan data serta proses analisis data, itu pada tanggal 28. Kemudian webinar ini keseluruhan akan menjadi penyamaan persepsi terhadap para pengelola prodi khususnya di dalam melakukan proses akreditasi untuk mendapatkan akreditasi yang terbaik. Peserta untuk webinar kita secara khusus mengundang pada seluruh prodi dan dosen, seluruh dosen dan pengelola prodi, ketua departemen juga di lingkungan FISIP Undip. Dan umumnya kita bisa akan membuka para peserta dari pihak-pihak lain yang merasa concern terhadap pengembangan proses GPM dan TPMF. Pembicara dari webinar kita akan mengundang, dan ini sudah dalam tahapnya sudah fix, akan mengundang pembicara-pembicara dari luar yang secara strategis memiliki posisi penting di dalam proses akreditasi. Kita mengundang pembicara dari prodi atau dari universitas yang memiliki akreditasi unggul, serta yang lebih menjadi kunci adalah kita mengundang salah satu dewan eksekutif dari BAN PT yang betul-betul memiliki pengaruh kuat di dalam proses akreditasi BAN PT. Demikian laporan saya sampaikan untuk diketahui bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua TPMF Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik atas sambutan dan laporannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan menginjak acara berikutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Bapak Dr. Andes Hardiwarsono MPP. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang sahabatnya kita harapkan di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Sugiono, PSD, ya, Dewan Eksekutif BAN PT. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Dekan. Terima kasih. Ya. Yang saya hormati Bapak Dr. Siswo Sumardiono. Selamat ulang tahun, Pak Siswo. Hari ini sedang berbahagia. Matur nuwun, Pak Dekan. Saya tunggu traktirannya. Siap. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Yang saya hormati pula Ibu Moderator Dr. Hartuti Purnaweni MPE. Selamat siang, Bu Tuti. Selamat siang, Pak Dekan. Ya, masih cantik sayangnya, sudah agak tua ya. Yang saya hormati Pak Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, Ketua Tim TPMF dan segenap anggota dari FISIP Undip.
segenap Kadep, Kaprodi, Sekprodi di lingkungan Visip Undip, semua anggota GPM dari semua prodi, Ibu Manajer, Supervisor, dan Tendik yang hadir pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, setiap masa akreditasi adalah masa-masa yang memberi perasaan pada kita campur aduk. Senang sudah jelas ya, karena lembaga kita akan terakui, terlegalisasi. Namun seringkali kita juga cemas, meskipun kita melakukan kinerja yang bagus, tetapi kalau administrasinya kurang tertib, kita juga was-was. Nah, apalagi kemudian ada sistem baru, versi lama 7 kriteria, kemudian menjadi 7 standar menjadi 9 kriteria, itu memerlukan modifikasi, memerlukan penyesuaian yang luar biasa. Nah, syukurnya akhir-akhir ini kita mendapatkan support dari sistem yang dikembangkan di Universitas Diponegoro, ya, dengan berbagai mekanisme pelaporan kinerja untuk mendukung IKU-PT-NBH, pemeringkatan, melalui sistem Cakradipa, SSO, SKP, BKD, dan lain sebagainya. Saya kira itu sangat-sangat menunjang proses akreditasi kita atau penyusunan program kita. Bapak dan Ibu sekalian, standar penjaminan mutu pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan yang meliputi sistem penjaminan mutu baik eksternal maupun penjaminan mutu internal atau SPMI. Nah, sistem penjaminan mutu internal ini merupakan salah satu aspek yang dibangun oleh Universitas Diponegoro agar tercapai standar mutu yang kita harapkan. Penetapan penjaminan mutu atau quality assurance bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau SPM Dikti telah lama diumumkan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti yang meliputi sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME atau yang kita kenal dengan akreditasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama menyelenggarakan yang kemungkinan nanti bisa tersusun semacam workshop kecil, kejelasan tupoksi, ya, baik TPMF maupun GPM, sehingga nanti kita clear, kita jelas apa harus melakukan, siapa harus melakukan apa. Akreditasi memang selalu menjadi tujuan peningkatan mutu prodi dan perguruan tinggi. Namun demikian tidak berarti bahwa institusi tidak lagi melakukan evaluasi, ya, baik internal, ya, ketika proses akreditasi dilalui, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah ada informasi, ada trilogi yang sedang disiapkan oleh TPMF kita yang baru, dan itu mudah-mudahan akan mempermudah fakultas maupun prodi untuk proses akreditasi. Nah, bagi TPMF, kegiatan ini dilakukan untuk mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi untuk menjamin mutu internal di FISIP. Kemudian bagi GPM, kegiatan ini untuk mengetahui tugas pokok dan fungsinya juga di masing-masing GPM pada setiap prodi. Kemudian menjamin kerjasama, koordinasi, komunikasi yang baik antara GPM dan TPMF, serta meningkatkan peranan GPM maupun TPMF sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bapak dan Ibu sekalian, semoga kegiatan ini membawa manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa yang siang hari ini hadir, Pak Sugiono dan Pak Siswo, ya. Tidak hanya memikirkan tekniknya, fakultas teknik, tetapi FISIP juga dipikir. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar GPM dan TPMF dalam kerangka sistem penjaminan mutu internal menuju reakreditasi APS 4.0 secara resmi saya nyatakan dibuka.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutan dan perkenannya untuk membuka acara pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, berkenan Bapak Ibu untuk menghidupkan kamera untuk sesi foto bersama. Sekali lagi, berkenan Bapak Ibu untuk menghidupkan kamera untuk sesi foto bersama. Saya hitung, 1, 2, 3. IT sudah siap ya. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menginjak acara utama pada siang hari ini, yaitu webinar GPM dan TPMF dalam rangka sistem penjaminan mutu internal menuju reakreditasi APS 4.0. Diskusi kali ini akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Hartuti Purnaweni, MPA. Selamat siang Ibu. Bu Hartuti. Selamat siang Mbak Umi. Oke. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya pada para pemateri kita yang terhormat. Sangat senang siang hari ini yang panas namun agak sejuk karena sudah mulai mendung. Ini ada tokoh dari BAN PT kita ya, Bapak Sugiono SSI PhD dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman dan Bapak Dr. Siswo Sumaryono STMT. Menurut jadwal itu beliau berdua memberikan materi, kemudian QA ya, tanya jawab. Tetapi berhubung pagi ini ada kegiatan lain, jadi nanti yang pertama adalah materi dari Pak Ki, kemudian setelah itu langsung tanya jawab. Ya, Pak Siswa ngaten ya. Ya, jadi agak berbeda Pak dengan jadwal. Ya, kemudian baru paparannya Pak Siswa. Nah, ini kedua tokoh di GPM ya ini ya, jadi TPMF ini tokoh-tokoh penjaminan mutu semua nih ya. Dua-duanya di level nasional ini. Yang pertama akan saya bacakan CV dari Bapak Sugiono SSI PhD. Beliau itu lahir di Sragen ya, 6 Maret 1969 dan sekarang menjadi dosen di Fakultas Biologi dan Universitas Jenderal Sudirman. Ya, dan Pak Ki ini BA-nya di Fakultas di Departemen Biologi ya, di Universitas Sudirman, kemudian Molecular Biology and Biotechnology di University of Sheffield, England. Nah, pengalaman Pak Ki ini luar biasa ya. Beliau sekarang anggota Dewan Eksekutif BAN PT mulai tahun 2016, saat ini masih 2021, kemudian menjadi banyak sekali pengalaman beliau ya, menjadi tim akreditasi di fakultasnya dan juga di level unsur ya, sehingga borang-borangnya itu menjadi diakui sebagai best document average gitu ya, luar biasa ya. Jadi best document average ya di bawah kepemimpinan Pak Ki, dan beliau berpengalaman menjadi task force, menjadi anggota di MHIR ya, dan berbagai kegiatan yang lain. Nah, kemudian beliau menjadi internal auditor di universitas tahun 2007 sampai sekarang, kemudian menjadi ketua internal ya, Monef internal universitas, kemudian reviewer internal universitas, dan kemudian di BAN PT menjadi asesor dan menjadi reviewer untuk Higher Education Council ya, tinggi ya. Dan beliau sudah menghadiri banyak sekali simposium baik di Asia maupun di Eropa. Nah, monggo Pak Ki, kami persilahkan. Silahkan, ini teman-teman sudah menunggu Pak Ki, apa resepnya yang membuat sistem penjaminan mutu yang bagus begitu. Monggo Pak Ki, silahkan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Tuti. Buat Tuti tadi dibacakan CV saya sambil deg-degan saya sebenarnya. Untung saya tidak dibaca jabatan akademiknya apa gitu. Jadi saya sudah deg-degan untuk nggak dibaca oleh Bu Tuti gitu ya. Buat Tuti sehingga enggak kalau dibaca saya nangis masalahnya. Kurang gitu. bacanya Pak Ki. Bukan, malu saya Bu masalahnya gitu karena nggak pernah ngurusin pangkat, tapi alhamdulillah tidak dibaca jadi tidak ketahuan gitu. Pak Dekan yang saya hormati, yang lain, Pak Ki. Pimpinan fakultas yang saya hormati, tadi disebut ada Ibu Bapak Wadek yang saya hormati. Kalau saya sebenarnya lebih senang disebut pembantu dekan daripada wakil dekan gitu. Kalau pembantu dekan itu kalau lebaran dapat THR, tapi kalau wakil dekan, Pak Dekan pergi dia mewakili aja, jadi nggak boleh pergi kemana-mana. Itu kalau tempat saya. Mohon maaf nih guyon nih Pak Dekan. Yang saya hormati kolega asesor, tadi saya sempat lihat ada Bu Artuti, ada Pak Hari Stanogroho, ada Bu Nani, ada Bu Dewi Erowati. Saya nggak, mohon maaf kalau ada yang tidak saya sebut, saya hanya sekilas tadi melihat. Terima kasih atas dukungannya. Juga ada mahasiswa. Mahasiswa itu kita minta bantuan untuk membuat SPMI-nya Ban PT, tapi di akhir-akhir jarang muncul karena sibuk mau jadi dekan gitu katanya, saya dengar ya mahasiswa ya. Oke. Ki, ada sedikit yang mau saya sampaikan Pak Ki. Ini sebetulnya acaranya FISIP, tapi tadi kami share di grup asesor Ban PT Undip dan banyak yang ikut. Oke, mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf kalau tidak menyebut satu persatu. Yang jelas kolega asesor Undip saat ini dari yang senior sampai yang masih timur saat ini tercatat ada 64 asesor yang statusnya aktif sampai dengan detik ini. Karena asesor ada di domain saya, jadi insya Allah saya tahu namanya, tapi mohon maaf kalau tidak menyapa. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Dekan, saya tidak terbayang lah kalau dekannya FISIP Undip aja harap-harap cemas, tadi ada senang, ada cemas terkait dengan akreditasi. Bapak bisa bayangkan saudara-saudara kita yang jauh di luar sana seperti apa, katanya sampai dengan kalau mau diakreditasi itu nggak bisa makan seminggu gitu karena stresnya begitu. Tapi saya tertarik atau sangat senang mendengar bahwa sistem WISE di Undip sudah dibantu dengan banyak sekali tools yang akhirnya memudahkan teman-teman untuk mengelola data dan informasi. Memang klasik Pak Dekan bahwa datanya ada, tapi ketika ditanya, nah itu yang masalahnya Pak, adanya di mana, itu yang kemudian menjadi masalah dari waktu ke waktu, dari perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain. Nanti di salah satu slide saya akan sampaikan ada 4 hal yang sebenarnya harus diperbaiki. Mohon maaf kalau saya nanti agak ngelantur jauh gitu, karena ketika saya diundang Bu Dewi ya yang hubungin saya. Bu Dewi ngubungin saya, pagi bisa nggak bicara di FISIP gitu. Saya bingung, saya ngomong apa lah ini kalau sekelas di Ponorogo itu kan universitas yang sudah dewasa karena sudah bisa pakai BH gitu kan. Nah, jadi mestinya kan levelnya memang sudah level tinggi. Jadi saya mencoba membawa agak jauh sedikit, kemudian nanti menukik ke hal-hal yang menjadi poin ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua TPMF Pak Hari tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, pesan saya sebenarnya yang pertama sebelum saya memulai, nggak usah takut dengan akreditasi. Karena apa? Akreditasi itu sebenarnya hanya memotret apa yang sudah dilakukan perguruan tinggi. Nah, kalau sekelasnya Undip dan Undip itu Intan, mau dipotret pakai alat ukur apapun, alat potret apapun, Intan akan terlihat Intan. Intan tuh kalau digosok semakin keras, semakin bagus, dipotong dengan bagus, itu jadinya berlian. Jadi nggak usah takut gitu. Kemudian kalau beda kalau itu batu kali itu digosok beberapa kali akhirnya jadi pasir aja, tidak akan lebih mengkilat gitu. Jadi nggak usah takut dengan instrumen, mau instrumen 7, instrumen 9. Salah instrumennya kalau
Undip yang sekualitas Intan, saya potret jadi Batu Kali, itu salah. Atau sebaliknya, sebuah perguruan tinggi program studi yang harusnya mutunya baik Batu Kali, ketika saya potret atau kami potret dengan instrumennya Ban PT menjadi seolah-olah seperti berlian gitu. Itu yang salah, sehingga hal itu sejauh mungkin Ban PT terus melakukan perbaikan. Tapi saya juga baru dapat kabar ternyata Bu Hartuti itu dulu penyiar. Nah, besok kalau ada kegiatan Ban PT lagi kita jadikan MC ya, saya jadi ternyata penyiar dan terus penyanyi ya Bu Dewi. Tadi saya dengar ada yang penyanyi barang gitu. Oke. Oke, mohon izin saya akan share sedikit terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Mahasiswa, terima kasih sudah mengizinkan saya nanti lebih awal, karena begini Bu Hartuti dan Ibu Bapak sekalian, ini adalah periode terakhir kami, minggu-minggu terakhir kami di Ban PT untuk periode ini. Jadi kami itu akan berakhir tanggal 21 September. Jadi hari Selasa besok itu adalah hari terakhir kami ada di posisi ini, sehingga sangat hektik sekali untuk menuntaskan hal-hal yang harus kami selesaikan. Jadi mohon maaf, bukan berarti tidak menghargai mahasiswa, mohon maaf sekali saya tidak bisa menunggu mahasiswa. Oke, Pak Dekan, Ibu Bapak, pimpinan, kolega, asesor yang saya hormati, saya membuat atau mengambil satu bahan diskusi, bahan sharing yang mungkin sangat sederhana, bersama membangun budaya mutu di perguruan tinggi. Jadi salah satu alasan kenapa Ban PT mengembangkan instrumen baru, Pak Dekan, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa selama ini pengembangan budaya mutu perguruan tinggi itu belum berhasil ketika kami lihat dengan instrumen yang lama. Jadi instrumen-instrumen yang kita pakai sebelumnya itu belum mampu mengembangkan atau membangun budaya mutu di perguruan tinggi. Oleh karena itu kita coba perbaiki. Jadi dengan instrumen baru Ban PT itu sebenarnya adalah alat transition tool dari akreditasi berbasis aturan menuju akreditasi berbasis prinsip. Nah, oleh karena itu kami dekati instrumennya dengan laporan evaluasi diri. Ke depan idenya, jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar saya sempat ngomong di awal-awal 2017-18, idenya ke depan itu tidak ada LKPT atau LKPS. Pure hanya kita menggunakan LED. Kenapa? Karena harusnya data-data LKPT, LKPS itu tersedia di web PDDikti. Tapi faktanya sampai dengan saat ini yang tersedia di PDDikti itu sangat terbatas. Baru kita bicara data mahasiswa, lulusan, dan dosen. Dosen pun belum termasuk kinerja. Jadi kalau saya narik datanya Bu Hartuti, berapa publikasi di PDDikti, belum ada data itu. Data itu masih ada di Simritabmas. Data itu masih ada di Sister, belum tertarik ke PDDikti. Padahal undang-undang jelas meminta bahwa data yang digunakan di dalam akreditasi itu harus bersumber dari PDDikti. Nah, ini yang kondisi yang harus kita hadapi. Jadi membangun budaya mutu itu tidak seperti membalik telapak tangan. Bahkan ada satu quote yang saya suka sekali dari William Foster, bahwa yang namanya kualitas itu tidak pernah merupakan kecelakaan. It is always a result of high intention, sincere effort, intelligent direction, skillful execution, which represent the wise choice of many alternatives. Jadi sebenarnya yang namanya mutu itu merepresentasikan puluhan pilihan-pilihan yang bijak dari beberapa alternatif. Nah, ketika kita bicara William Foster, pendapatnya William Foster, maka sebenarnya tidak ada sistem penjaminan mutu yang fit for all, nggak ada. Sistem penjaminan mutu pasti efektif pada atau melekat pada perguruan tinggi atau institusinya yang berlaku atau bisa dikembangkan di Undip tidak bisa serta-merta berlaku baik di tempat saya atau di tempat kami gitu.
Walaupun namanya sama-sama Undip, kalau di ibu kampusnya Bu Hartuti Universitas Diponegoro, kalau saya Universitas di Purwokerto, ini sama-sama Undip, cuma beda nasib. Oke, Ibu Bapak sekalian, nah ketika tahun 2019 salah satu pemimpin negeri ini, pejabat yang sangat berpengaruh saat ini sedang diberikan amanah mengelola pendidikan, itu membuat statement yang sangat menggelegar, yang orang kemudian berpikir BNPT selama ini ngapain gitu kan. Ini pada saat pelantikan pelantikan rektor UI di November kalau saya nggak salah 2019, itu beliau mengatakan kita masuk ke era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, kelulusan tidak menjamin kesiapan kerja, akreditasi tidak menjamin mutu, masuk kelas tidak menjamin belajar. Ya, kalau orang mendengar pertama langsung marah, kita wah nggak menjamin, tapi ya bener kok. Sesuatu yang pasti itu kan cuma hidup menjamin mati itu aja, itu yang pasti. Yang lain kan nggak ada yang pasti. Calon dekan nggak jadi dekan ya Bu ya. Calon presiden nggak jadi presiden, itu ya nggak ada yang pasti gitu. Tetapi beyond itu pertanyaan ini ketika kami ditanya oleh kolega, oleh teman-teman, kenapa BNPT tidak berespon? Ya BNPT nggak bisa respon, itu yang menyampaikan pimpinan kementerian, dan BNPT itu dibentuk oleh kementerian yang namanya BNPT Samina Watokna. Tetapi konteks ini sebenarnya di BNPT kita menjadi cambuk. Yuk, we have to prove otherwise. Gitu. Kita harus membuktikan bahwa itu tidak benar. Gitu. Kita harus membuktikan bahwa gelar itu menjamin kompetensi. Ya, misalnya nih, gelar sarjana sosialnya FISIP tidak menjamin kompetensi, kita akan terus kan gitu. Tetapi kan dalam kasusnya Mas Nadiem, beliau punya pengalaman karena beliau adalah pendiri unicorn yang sangat sukses di Indonesia dengan modal yang bukan lagi M tapi T begitu kan, sangat besar gitu. Mungkin beliau punya pengalaman itu. Saya juga orang biologi, kalau kemudian lulus biologi tidak menjamin kompetensi di bidang biologi, ya kami harus membuktikan otherwise gitu. Membuktikan bahwa kami menjamin, kami meyakinkan bahwa lulusan kami bisa ini, mampu itu. Gitu. Nah, kemudian kita harus membuktikan bahwa lulusan ini ketika nanti lulus siap berkarya. Kalau teman-teman sekarang melihat bahwa menganggap bahwa kampus Merdeka Belajar itu sesuatu terobosan yang fenomenal, kalau saya tidak kaget. Kenapa? 2016, sebelumnya itu bahkan 2012 saya ingat di Austria sudah yang namanya outreach program itu sudah berjalan. 2018 saya conference di Glasgow, itu ada satu kebijakan di Austria bahwa mahasiswa harus spend waktu 6 bulan di luar kampus. Itu sudah lama. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi kita terapkan di Indonesia menggelegar karena kita seolah-olah tersadarkan. Kementerian sendiri pada tahun 2005-2012 dengan program IMHIA-nya, kalau saya lupa Undip dapat tidak, program B1 itu menekankan pada outreach program salah satunya. Jadi sebenarnya itu kebijakan-kebijakan yang sebenarnya pernah kita lakukan dan dirasa urgent sekarang untuk dilakukan ulang. Nah, di dalam konteks global saya ingin sampaikan saja bahwa era booming jumlah perguruan tinggi meningkat di Amerika Serikat, contoh di Amerika Serikat dipaparkan Bank Dunia, itu ternyata menurun dari 2010 ke 2019 jumlahnya turun. Jumlah perguruan tinggi yang turun disebabkan karena jumlah mahasiswanya turun. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita di perguruan tinggi negeri itu masih terbuai bahwa peminat kita itu tinggi. Tidur saja yang daftar di perguruan tinggi negeri itu banyak, ribuan, sehingga kita punya kesempatan memilih yang bagus. Tapi di luar sana banyak teman-teman yang 9 dari 12 bulan yang tersedia itu struggle mendapatkan mahasiswa.
Dan ini bukti banyak data di dunia sana yang menunjukkan declining of student enrollment over time itu jelas sekali. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya juga ingin tunjukkan apakah ini teman-teman di Undip pernah menganalisis data semacam ini atau tidak, saya nggak tahu. Tapi faktanya sebenarnya mahasiswa datang ke kampus itu bukan untuk mencari ilmu loh, sebagian besar. Alasan mahasiswa sebagian besar, vast majority 85% itu pengen mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Itu alasan kenapa masuk sekolah. Gitu. Jadi ini hal yang harus kita lihat, dan kalau kita lihat data yang lain, ini menarik. Data yang terjadi di Amerika, kalau yang di dalam bentuk bar warna hijau itu adalah lowongan pekerjaan yang tersedia, kemudian yang garis kuning itu adalah angka pengangguran. Faktanya garis yang berwarna biru itu menunjukkan bahwa keterisian job yang tersedia itu hanya 50%-an dari yang tersedia. Artinya apa? Lulusan kita itu belum mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja for sure. Ini yang kadang-kadang kita menjadi miris juga gitu. Kita sih sering berdalih nih, mohon maaf di tempat saya nggak tahu di Undip terjadi atau tidak. Di tempat saya sering terjadi bahwa mahasiswa lulusan kami itu nanti bisa begini. Itu yang disebut sebagai capaian pembelajaran atau learning outcome. Nah, faktanya sebenarnya kalau kita mau jujur, apa yang kita tulis sebagai capaian pembelajaran itu adalah intended learning outcome, bukan actual learning outcome. Actual learning outcome itu baru akan bisa dilihat the next 10-15 years, bukan sekarang. Jadi kalau saya ngeledeki teman-teman saya di biologi unsur, ya CPL kita itu harus ada kata satu atau dua kata di depan, insya Allah. Insya Allah nanti mahasiswa biologi itu bisa ngukur bisa bedah ikan, bisa bedah marmut, bisa mengikuti perjalanan bekicot. Itu insya Allah bahwa nanti ke depan dia bisa menerapkan gitu. Nah, tugasnya teman-teman ini punya lembaganya Pak Seswo, nama Seswo, lembaga tadi Pak Hari dan lain sebagainya. Yang krusial itu Bapak Ibu sekalian, saya mau pancing adalah mengukur konsistensi antara intended learning outcome dengan actual learning outcome. Oke, pernah nggak nih teman-teman di Visip Undip, mohon maaf Bu Hartuti, Visip Undip berdiri tahun berapa nggih? Tahun berapa Bu Dewi? 19, kalau fisik itu 1961 kalau nggak salah. Enggak, 1961 kan. Pernah nggak teman-teman di Visip Undip itu membuat analisis gitu, membuat tracer study lulusan yang lulus tahun 1961 sampai sekarang itu pernah menduduki jabatan apa saja sih? Pernah sukses di mana saja? Ini challenge nih buat mahasiswa. Kalau hanya melaksanakan PPPP, membuat dokumentasi, itu administratif staff, saya bilang gitu. Justru ini challenge-nya adalah coba lakukan uji konsistensi antara intended learning outcome dengan actual learning outcome seluruh prodi di Undip. Jadi nanti lulusan 1961 sampai sekarang itu rata-rata pindah kerja berapa kali sih? Level apa sih dia sukses gitu. Nah, apa maknanya Mas terkait dengan itu? Nanti Bapak Ibu akan tahu value lulusan Undip yang itu membedakan dengan atau soft skill yang diproduksi oleh unsur, diproduksi oleh UGM. Kalau yang namanya capaian pembelajaran lulusan sosiologi, itu mau dari unsur, mau dari Undip, mau dari IPB, mau dari UGM. Sosiologi kalau kompetensinya sama Pak, beda namanya bukan sosiologi lagi. Nah, tetapi yang membedakan adalah soft skill-nya. Nah, soft skill itu yang menjadi uniqueness dari Undip. Nah, jadi kalau nanti kita membuat uji konsistensi intended learning outcome dengan actual learning outcome, maka kita akan tahu sebenarnya value dari
lulusan-lulusan Undip, yang itu menentukan keberhasilan mereka. Mungkin banyak survei mengatakan bahwa 90% kesuksesan lulusan di dunia kerja itu tidak ditetapkan oleh hard skill, tapi oleh soft skill. Nah, ini yang menarik. Jarang ada yang melakukan penelitian itu, mahasiswa, dan saya terbersih karena pada saat itu ada NQA Conference di Glasgow di 2019, kalau saya nggak salah, kebetulan saya hadir, terbuka. Apa namanya, bahwa hal itu belum atau jarang yang kita bisa melihatnya dengan benar. Nah, ini juga satu contoh. Sekarang apa namanya, landscape dari proses pendidikan kita itu bergeser sebenarnya, Bapak-Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ingat, sekian puluh tahun yang lalu itu yang namanya yang ngambil pembelajaran di pendidikan tinggi itu sangat homogen, pasti lulusan SMA atau lulusan sekolah menengah atas gitu. Sekarang ini berarti di dunia sudah menangkap atau menerima banyak sekali calon apa namanya yang sangat beragam, bukan lagi fresh graduate, tapi sudah ada yang sudah bekerja sekian puluh tahun tapi ingin mendalami sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian dulu kita menawarkan pendidikan itu sangat selektif gitu kan, sangat selektif. Sekarang sangat open dengan MOOCs. Itu sekarang bukan hanya mahasiswa Undip yang akan mempelajari proses pembelajaran di Undip, sekarang terbuka dimanapun, yang saya sering menyebut sebagai borderless world gitu. Sudah nggak ada batas lagi sekarang. Bahkan sekarang ada satu perguruan tinggi yang fully fiber, apa namanya, mereka mengatakan Anda boleh ngambil mata kuliah dimanapun kemudian didaftarkan di perguruan tinggi itu. Nah, ini sudah menandakan perubahan landscape dari tadinya selektif menjadi sangat open. Nah, ini juga yang tadi ini juga mungkin perguruan tinggi sekelas Undip itu harus mulai juga berpikir bahwa model edukasi itu sekarang bergeser dari front loading system. Saya itu termasuk front loading system. Saya selesai PhD umur 32 tahun 2001 gitu. Nah, sekarang umur saya 52 tahun, antara 32 tahun sampai 52 tahun, jadi 20 tahun, I did nothing loh. Saya tidak sekolah, saya nggak ngambil brevet, saya nggak ngambil apa namanya micro credential gitu. Nah, sekarang ini berbeda. Orang tidak mau spend lama di dalam satu pendidikan. Ini kan saya dari S1 kemudian langsung ke PhD karena saya nggak, mohon maaf saya tidak oke, kok ini saya mati. Oke, saya tidak ngambil master. Nah, jadi dari umur 7 tahun sampai 32 tahun saya sekolah, boleh sekolah, Pak, Bapak sekalian. Mohon maaf saya S1 saya agak lama, jadi apa namanya, saya nggak bisa ceritakan kenapa lama gitu. Tapi dunia saya berbeda memang pada saat itu. Nah, sekarang ini orang cenderung membuat satu formal degree yang sebentar pendek, kemudian bekerja, ambil lagi satu course, bekerja lagi dan seterusnya. Ini yang kemudian disebut sebagai just in time model. Jadi proses pembelajaran itu berlangsung sepanjang hayat. Oke, jadi misalnya kita rekrut tenaga kependidikan, alumni FISIP jurusan sosiologi. Nah, ketika dia ditempatkan di satu perguruan tinggi, wah ini pokoknya tinggi, putih, mulus, langsing, rambut panjang, pakai jilbab nggak kelihatannya. Suara nyaring, penyanyi, prestasinya banyak. Nah, oleh pimpinan kemudian diletakkan di kemahasiswaan. Oke. Nah, ketika dia di kemahasiswaan, mungkin level komunikasi dia itu tidak seefektif kalau dia orang komunikasi, maka dia ngambil satu micro credential komunikasi. Nah, ketika staf ini bekerja kemudian diangkat atau promosikan jadi stafnya
rektor atau stafnya dekan, komunikasi mungkin sudah inadequate, tidak cukup lagi. Nah, mungkin ke arah komunikasi resiko. Nah, ketika sudah bekerja lagi, dipromosikan jadi kabak, dulu ada kabak, kalau sekarang mungkin di direktorat gitu. Komunikasi resiko mungkin sudah tidak cukup lagi. Mereka perlu namanya manajemen resiko. Nah, ini yang disebut sebagai just-in-time model. Jadi kebutuhan pengembangan karir yang harus dipenuhi, dan mereka tahunnya di perguruan tinggi. Jadi sekelas Undip mungkin nanti harus banyak juga menyediakan micro credential kuliah bersertifikat dengan kompetensi tertentu yang diakui gitu. Nah, eranya sekarang sudah ke sana gitu. Jadi tradisional degree program itu akan terus menurun. Nah, nanti micro credential itu semakin banyak. Nah, ini kan contoh sekarang. Dulu orang rekrut pegawai itu yang menggunakan tracking application, yang kemudian menggunakan sosial media, kemudian beberapa medium yang populer itu sekarang berbeda sekali. Orang sudah tidak lagi job fair, datang ke Undip buka job fair. Nah, mereka sekarang sudah mainnya di sini, Pak. Nggak perlu lagi ini, apalagi PPKM gitu kan, nggak bisa job fair yang bareng-bareng. Ya, ini menjadi tren yang harus kita pikirkan. Nah, ini tadi saya katakan sertifikasi dalam waktu pendek. Ini sekarang menjamur, Pak, dan cukup besar, karena traditional university yang kita pakai itu biayanya lebih mahal, salarinya tidak lebih tinggi dari bootcamp. Jadi menjadi programmer khusus itu nggak perlu sekolah 4 tahun di sistem informasi gitu, tapi ada satu kursus pendek-pendek, waktunya 2-3 bulan, tapi dia menjadi mahir pada bidang itu lebih cepat gitu. Nah, kemudian micro credential juga, jadi beberapa sertifikasi dengan keahlian tertentu ini sekarang menjadi tren dan akan banyak dikembangkan di perguruan tinggi, karena itu fit dengan just-in-time delivery sebagai bagian dari lifelong education. Kan sekarang nggak ada nih bapak-bapak umur 70 tahun belajar tertentu gitu kan. Nah, sekarang dengan micro credential it will be very very possible untuk bisa dilakukan. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian, IR 4.0, orang sekarang bergeser IR 5.0, I don't care. Yang ini saya sampaikan adalah bahwa era ke depan itu benar-benar disrupted, benar-benar tidak linear lagi gitu. Nah, banyak pekerjaan yang hilang, banyak pekerjaan yang baru. Ini 2009 ada pilot helikopter, ada kameramen. Sekarang yang jadi kameramen lah lulusan teknik kimianya mahasiswa karena dia seneng main drone gitu. Nah, sekarang ini sudah pakai drone, kamera, nggak perlu lagi helikopter, nggak perlu pilot, nggak perlu kameramen sekarang. Gitu. Nah, ini banyak sekali kan. Siapa sih yang dulu berpikir ada profesi application developer, digital risk management manager, sustainability manager, itu kan nggak banyak orang yang berpikir bahwa itu akan ada, dan sekarang faktanya ada. Nah, ini juga bahwa beberapa studi menunjukkan bahwa ke depan eranya itu akan dibentuk inovasi yang kemudian menentukan perubahan. Banyak sekali perubahan, bagaimana Bapak Ibu harus merespon perubahan itu. Salah satu perubahan yang Bapak sekarang hadapi saja. Sebelum COVID, itu berapa persen sih dosen Undip yang mau online learning, baik sinkronus, asinkronus gitu kan. Saya sendiri juga nggak tertarik kok melaksanakan asinkronus online learning gitu. Saya lebih senang duduk di depan kelas gitu,
interaktif, hidup, kita bisa banyak joke gitu. Nah, tapi dengan perubahan karena dipaksa oleh COVID, ya sekarang kita punya penyakit yang lain. Penyakit sekarang kan ada tambahan sakit baru nih, yang disebut sebagai Zoom fatigue gitu ya. Ya kenapa? Karena cengeng kita di depan komputer sekian jam gitu. Geleng-geleng nanti sedianya ada safe care, ada macam-macam di sebelahnya. Itu konsekuensi yang tidak kita pikirkan. Nah, perubahan itu di dalam konten tidak hanya teknikal, tetapi juga cross disiplin, semua akan berubah, dan harapannya lulusan-lulusan yang kreatif itu yang diperlukan. Gitu. Jadi sekali lagi tadi depan saya katakan kesuksesan lulusan itu 90% adalah soft skill yang menentukan. Nah, ini tugas perguruan tinggi. Nah, jadi lulusannya harus inovatif dan entrepreneurial, punya kolaboratif skill yang bagus, self learning skill yang bagus. Itu kan yang memang diproyeksikan terjadi dengan AR 4.0. Nah, seluruh domainnya terpengaruh. Jadi nanti lulusan-lulusan dengan kemampuan kognitif, kemampuan aplikasi, kemampuan analisis, evaluasi itu menjadi sangat penting. Dan yang paling penting juga adalah digital sama data literacy gitu. Jadi bagaimana kita membaca data, kita peka dengan data. Gitu. Nah, bahkan kalau di kasus asesor kan mungkin Bu Artuti, mahasiswa sering lihat di AOT gitu, betapa kita sering uring-uringan karena teman-teman tidak peka dengan perubahan data, tidak peka dengan inkonsistensi data. Nah, kalau ini terjadi di dunia penjaminan mutu kacau gitu. Ketika kita tidak memperhatikan detail data, tren, hasil analisis, maka kita tidak bisa move on. Yang ada nanti hanya sebuah rutinitas gitu. Nah, ini juga akan bawa ke depan seluruh perkembangan ilmu, jarak antar disiplin, antar jurusan, antar bidang akan semakin sempit. Dan sekarang kan tidak ada masalah yang bisa diselesaikan monodisiplin, nggak mungkin. Sekarang nggak usah jauh-jauh lah, orang pertanian itu sekarang bekerja samanya banyak, bukan hanya dengan ahli hama, ahli agronomi, tapi sudah dengan Badan Meteorologi untuk memprediksi hujan, angin dan lain sebagainya. Kemarin saya webinar dengan teman-teman di Inggris, itu ternyata arah angin, Bapak-Ibu, besarnya arah dan kuatnya angin itu menentukan produktivitas padi. Oke, ini orang nggak pernah pikir sebelumnya. Sekarang nggak bisa hanya monodisiplin orang pertanian. Oh ini ladang saya nggak ada. Sekarang ladangnya sudah kotak-kotak sekatnya sudah hilang. Nah ini yang menarik gitu kan. Beberapa tahun yang lalu orang hanya berpikir literasi dasar nih Pak. Baca hitung, ICT literacy, financial, ini kemampuan yang dulu diperlukan. Kemudian tambah lagi critical thinking, kreativitas, komunikasi, pelatihan. Nah, ke depan ternyata critical skill yang diperlukan, itu tambah Pak sekarang, yaitu yang terkait dengan karakter, keingintahuan, inisiatif, tidak mudah menyerah, adaptabilitas, leadership, social awareness. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah teman-teman di Undip mengadopsi ini di dalam struktur pembelajarannya? Ini menarik nih mahasiswa untuk dilihat di level Undip gitu. Karena itu yang kemudian nanti akan sangat dibutuhkan di era disruption seperti ini. Jadi orang-orang yang ingin tahu, yang punya inisiatif, punya self learning yang bagus, tidak mudah menyerah, mudah beradaptasi, punya leadership bagus, ini yang nanti akan dibutuhkan. Nah, paling tidak intended learning outcome teman-teman harus sudah mengadopsi itu gitu, untuk menyiapkan lulusan kita bekerja. Mohon diingat Bapak Ibu sekalian, kita ini dibekali oleh ilmu-ilmu jadul, kan gitu kan. Bu Artuti selesai 1 S2 S3 tahun berapa. Pada saat Ibu masih sekolah, kan Pak dosennya tidak berpikir bahwa Ibu akan mengajar di era
apa namanya COVID kan, nggak pernah itu dipikirkan dulu gitu kan. Sama apa yang kita ajar sekarang ini, siapa yang bisa menjamin nanti akan bisa diaplikasikan di kemudian hari? Nggak akan bisa jamin. Nah, oleh karena itu menyiapkan lulusan yang adaptif, yang punya inisiatif, yang punya awareness itu menjadi penting supaya mereka nanti sukses di luar sana. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian, tadi malam sambil saya menunggu ditagih Bu Dewi, saya ditagih Bu Dewi itu 3 atau 4 kali, Pak Ki materinya mana gitu. Saya baru selesai kirim ke Bu Dewi kalau nggak salah 23.30 ya tadi malam Bu Dewi sudah tidur. Nah, membaca bahwa ternyata ada banyak sekali sumber. Ini yang menarik, ada 11 item atau beberapa item yang menunjukkan trennya ke depan gitu. Jadi sosial trennya ke depan mau seperti apa, bahwa ke depan itu diversitas peserta didik dan dosen akan meningkat. Pasti kan sekarang dengan program Permata, program MBKM kan Bapak Ibu mendapat mahasiswa dari banyak sekali wilayah dengan latar belakang yang berbeda, apalagi yang internasional, yang beda waktu antara satu tempat dengan tempat yang lain, itu challenge tersendiri. Kemudian traditional student yang tadi kita juga nggak pernah pikir nih bahwa ternyata ada masalah loh Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembelajaran daring. Itu ada mental health itu menjadi isu. Kebetulan beberapa hari yang lalu anak saya dapat tugas karena PPKM tugas untuk mahasiswa baru itu loh, ospek itu loh. Ospek itu disuruh mereview artikel karena anak saya baru lulusan SMA, suruh mereview artikel kan masih canggung. Nah, saya ikut baca papernya. Itu ternyata di Amerika Serikat kesehatan mental atau isu-isu terkait dengan kesehatan mental dan kaitannya dengan online learning itu meningkat loh Bu. Jadi kalimat-kalimat yang menunjukkan stres atau itu dari search, dari Google search. Jadi dari kata-kata kunci terkait dengan mental health, stres, panik, suicide dan lain sebagainya itu meningkat ternyata. Nah, kita tidak aware. Nah, Ibu Bapak mungkin juga sering mendengar banyak sekali mahasiswa kita yang untuk bisa kuliah daring saja itu harus pergi 5 kilo dari rumahnya dan di puncak gunung sambil manjat pohon gitu. Mungkin nggak tahu bahwa pohonnya itu berbuah sambil makan sih nggak diceritakan. Cuma yang diceritakan kan dia sambil manjat pohon gitu. Sampai ke sana. Nah, kemudian penggunaan teknologi yang kaitannya dengan online, kaitannya dengan artificial intelligence akan terus meningkat. Nah, dari segi kurikulum nih menarik nanti mahasiswa dan kawan-kawan di LP3 di penjaminan untuk melihat gitu. Dengan adanya MOOCs gitu. Itu tantangan tersendiri loh bagi traditional university gitu. Ya ngapain saya datang dan daftar biayanya mahal tapi jarang kuliah gitu. Kan udah mulai isu nih sekarang. Ada petisi menurunkan biaya kuliah karena nggak pernah diajar dosennya, diajarnya online. Nah, kalau online saya bisa ngambil dari MOOCs gitu kan, lebih murah tuh. Bisa ngambil MOOCs-nya Harvard, nanti kreditnya dikumpulkan dan lain sebagainya. Mahasiswa internasionalnya tadi sudah saya katakan dengan sosial terkait. Nah, juga financially itu juga akan tren itu akan berubah ternyata Bapak sekalian. Jadi tuntutan untuk menurunkan tuition itu menjadi penting. Nah, menjadi menguat gitu. Nah, kalau Undip sih saya nggak khawatir kan sudah punya BH gitu kan dengan badan hukum kan semuanya jadi lebih baik, penghasilan di luar tuition akan meningkat. Kemudian penghasilan dari lembaga akan terus meningkat dan tidak perlu di-store ke kas negara. Saya dengarkan katanya remunya Pak Wakil Dekan 1 Teknik Kimia itu sekali remu bisa untuk naik gaji ya katanya mahasiswa ya. Dapat remun sekali bisa cukup untuk naik gaji gitu. Atau subhanallah luar biasa. Gitu.
Oke. Nah, sekarang di nasional konteks ini Mas Menteri menekankan ini, saya catat benar, saya suka yang ini. Yang ini saya suka. Bahwa tugas kita di perguruan tinggi itu menyiapkan pemimpin masa depan yang namanya mahasiswa. Sehingga bagaimana karakter mahasiswa, bisa apa, sukses apa, itu menjadi pertimbangan kita sebagai dosen. Sehingga kita harus memastikan setiap keputusan yang diambil lembaga, termasuk dosen, itu harus kita pikirkan dampaknya bagi mahasiswa. Jadi nanti dosen harus berpikir setiap jam yang di spend di kelas itu kita harus tanyakan seberapa besar relevansinya dengan masa depan mahasiswa. Itu yang tadi saya ingatkan ke Ibu Bapak sekalian bahwa mohon maaf Bu Hartuti, saya diberi waktu berapa menit Gi? Bu Hartuti, saya diparingi waktu berapa menit supaya saya menyesuaikan speed saya. Enggak, Gi. Bu Tuti. Masih mute. Mohon maaf. 1 jam pakai waktunya. Oke, saya masih berapa menit tuh? Masih 5 menit. Kira-kira 10 menit. Oke, siap. Oke. Nah, Ibu Bapak sekalian, kembali ke apa namanya penjaminan mutu yang menjadi isu sentral sekarang ini yang akan kita diskusikan. Saya akan lebih khusus sekarang. Menurut undang-undang, unsur penjaminan mutu perguruan tinggi itu kan ada 4. 1, SNDikti. Ini sudah diperbaiki sekarang dengan SNDikti dengan Permen nomor 3 tahun 2020. Kemudian SPMI yang itu domainnya perguruan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi, ini domainnya mahasiswa. Kami di BAN PT melakukan akreditasi. Oke. Nah, seluruh data yang digunakan dan data yang dihasilkan harus ada di dalam atau harus dimuat di dalam PDDikti. Nah, tujuan dari sistem ini adalah membangun budaya mutu. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah, kaitannya dengan bagaimana sebuah lembaga akreditasi internal di perguruan tinggi itu bagus, ukurannya apa gitu. Ukurannya apa, dan kami juga nanti punya ukuran seperti apa. Itu sebenarnya ada prinsip yang dikembangkan oleh AKAF gitu. Asian Quality Assurance Framework, jejaring penjaminan mutu di tingkat ASEAN. Ada 10 hal sebenarnya yang menjadi prasyarat sebuah SPMI yang dikembangkan itu bagus atau tidak. Yang pertama, bahwa tanggung jawab pengembangan SPMI itu ada di dalam perguruan tinggi. Maka ini match dengan keterkaitan atau struktur yang dibangun di dalam SPMPT. Nah, di dalam proses penjaminan mutu itu harus mampu meningkatkan keseimbangan antara otonomi di satu sisi dan public accountability di sisi yang lain. Perguruan tinggi selevel PTN-PH, accountability-nya lebih dituntut lebih daripada PTN Satker. Penjaminan mutunya harus lebih baik daripada PTN Satker. Ini tidak bisa dihindari. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, penjaminan mutu itu harus berprinsip partisipasi dan kerjasama atau kooperatif di seluruh level. Oke. Kemudian harus mencakup seluruh aktivitas di perguruan tinggi, teaching, learning, research, service, management. Jadi jangan kemudian kita terkooptasi kalau SPMI itu hanya akademik, mboten. SPMI mestinya juga akademik dan non akademik gitu. Nah, monggo sih ini masalah delegasi saja di perguruan tinggi, siapa melakukan apa itu tadi di depan sudah saya katakan tidak ada sistem yang fit for all. Kemudian tugas dari masing-masing pihak yang bertanggung jawab di dalam penjaminan mutu harus clear defined, harus ditetapkan. Jadi domainnya mahasiswa apa, domainnya TPM apa, domainnya GPM apa, bagaimana sinkronisasinya, bagaimana pola kerjanya harus dipikirkan. Salah satu
keluhan yang sering terjadi adalah berulangnya kita meminta sesuatu pada atau untuk tujuan yang sama. Ban PT minta ini, SPMI minta ini, GPM minta ini. Kan akhirnya kata Mas Menteri rektornya sibuk dengan administratif terkait dengan penjaminan mutu. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, jadi kalau harapan kami misalnya tadi Pak Dekan menyampaikan sudah banyak sekali support yang disediakan, maka mestinya administrative works itu akan berkurang mestinya gitu. Jadi nanti saya akan tunjukkan di bagian yang lain. Nah, intinya ada 10 hal yang teman-teman nanti bisa kita share, hal-hal yang menjadi syarat suatu penjaminan mutu internal itu dikatakan baik atau tidak. Nah, di dalam Permenristek 62 yang katanya mau diganti, saya belum tahu posisi sekarang sudah keluar yang terbaru atau belum. Saya belum. Itu kan Ban PT itu harus menggunakan luaran penerapan SPMI. Nah, ini Pak yang belum kepikiran. Belum ada formulasi luarannya seperti apa yang mau dipakai oleh Ban. Jadi kalau kita hanya mengatakan, kan tinggal mengukur luarannya. Ya, iya luarannya disamakan. Maka saran saya, supaya mudah koordinasinya dengan Ban PT, luaran yang diminta Ban PT itu tolong diukur di SPMI. Nah, sehingga nanti harapan kami nih Bu Tuti, Pak Hari, Bu Nani, Bu Dewi ke depan gitu. Yang namanya asesor itu nggak perlu ketemu banyak sekali stakeholder yang pagi sampai sore, tapi mitranya adalah SPMI-nya. Ketemu kantornya mahasiswa, ketemu di kantornya Pak Hari. Oke, ini loh apa sih yang sudah dilakukan gitu. Kan itu yang sebenarnya kita harapkan gitu. Kalau itu yang terjadi, semua kedewasaannya terjadi dan dipotret dengan bagus, saya kok nggak yakin kalau itu membebani. Sekarang ini membebani, terutama tadi sudah disinggung oleh Pak Dekan, administrative matters itu masih mendominasi. Nah, kalau sudah tersistemkan kan enak. Dan PT ini sekarang pemantauan menggunakan PDDikti. Kami harapkan kalau next period ini kalau bisa pemantauan tahap 1 yang pakai DK dan LEK, itu DK-nya juga sudah diambil dari PDDikti gitu. Sehingga teman-teman hanya tinggal menambah LEK yang kalau kepaksa harus ke sana akan mudah. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini saya skip saja lah terkait dengan akreditasi, teman-teman sudah perso. Nah, saya ingin sampaikan bahwa begini, akreditasi yang tadi disinggung ngeri-ngeri sedap tadi. Akreditasi itu kan sebenarnya potret mutu nih. Siapa yang memotret? Yang memotret Jawat. Kan nggak mungkin prodinya Bu Hartuti yang motret orang fisika, kan nggak mungkin nggih, mahasiswa nggih. Asesornya pasti orang sesuai dengan core competence prodi. Nah, biasanya kalau kita melakukan sendiri, menilai sendiri, itu kita ngomong 10 kali, benernya 11 kali. Nah, ketika dibaca orang lain, ternyata masih ada loophole, masih ada perbaikan. Jadi asesor kami, saya yakin asesor dari Undip itu kan bukan Betoro penjabat Betoro Yomodipati, dewa yang menyambut nyawa, bukan, harusnya Wisnu. Kalau asesor, bagaimana membimbing prodi yang diasas itu menjadi lebih baik ke depan. Nah, yang berikutnya, akreditasi itu potret kinerja loh. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat di instrumen baru kita. Yang ditanya adalah apa standar yang ditetapkan, tercapai tidak tercapai, analisis ketercapaian ketidak tercapaian. Itu potret kinerja. Nah, yang ketiga, akreditasi itu pertanggungjawaban publik. Kalau levelnya perguruan tinggi negeri yang besar seperti perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak kentara perubahan akreditasi. Tapi kalau perguruan tinggi swasta, mohon maaf, penurunan dari B ada A ke B, B ke C apalagi atau C menjadi tidak terakreditasi, itu hidup dan mati. Mereka sangat mengharapkan itu. Bahkan sekarang baru mau daftar aja sudah ditanya, ini akreditasi prodinya apa toh? Ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Nah,
terkait dengan bagaimana persiapan menjadi unggul menjadi di dalam akreditasi yang baru, BANPT kan mau punya 3 skenario nih. Yang tadi triloginya Pak Hari tadi menyebutkan, makanya saya tambahkan di dalam. BANPT sekarang memiliki tiga cara untuk membawa perguruan tinggi Bapak Ibu itu unggul. 1, kalau yang sudah A boleh mengajukan ISK. Kalau belum A, silahkan mengajukan dengan instrumen baru. Kalau tidak mau A dan tidak mau instrumen baru, silahkan akreditasi internasional. Itu tiga cara yang sama-sama kita bisa bermuara pada peringkat unggul, tapi konteksnya berbeda. ISK itu superficial, tidak mengukur capaian terkini. Instrumen akreditasi baru itu esensial. Potret terkini, capaian terkini. Kemudian kalau yang akreditasi internasional itu sudah kita bicara recognition. Kita direcognize oleh orang lain dengan sistem mereka. Jadi silakan kalau mau yang mana. Tadi saya sisipkan karena tadi Pak Hari ngendiko di depan triloginya itu salah satu ISK. Nah, mohon maaf, ISK hanya berlaku untuk BANPT, tidak berlaku untuk LAM. Dengan keluarnya permen yang kemarin, permen berapa 118 ya, atau 18 kemarin, sudah mulai gelisah nih. Wah, kami sudah ada di dalam daftar itu, tapi prodi diploma 3 keperawatan kalau nggak salah nggak ada di permen itu. Ini menarik, nanti mahasiswa punya loh, kita akan bermasalah Mas, tolong dicek. Nah, Ibu Pak sekalian, itu udah ada LAM gimana? Saya ingin sampaikan, pasti akan ada transitional arrangement. Kapan nih cerainya, kapan nih bagi gonogininya. Kalau Bapak Ibu sekarang tidak mengajukan akreditasi ke BAN, langsung ke LAM, nggak akan bisa kecuali LAM PTKes. Karena mereka belum operasional. Di Undip kan ada Mas Ahyar, tuh, tanyakan kapan LAM yang beroperasi, kalau Bapak daftar sekarang pasti ditolak. Karena mereka belum operasional, kan gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, di instrumen yang baru di BANPT itu ada 4 prasyarat yang penting. 1, penetapan standar perguruan tinggi yang melampaui SNDikti kalau mau unggul punya daya saing internasional. Sistem penjaminan mutunya harus bagus. Maka kegiatan ini menjadi penting. Bapak Ibu harus punya tracer dan user satisfaction studies yang terlembagakan dan berlangsung bagus. Bukan hanya dilaksanakan karena mau akreditasi. Nah, tadi Pak Dekan menyampaikan pengembangan beberapa sistem informasi itu menjadi prasyarat yang keempat. Jadi apa sih misinya? Supaya yang namanya technical wise work itu berkurang gitu. Jadi teman-teman berbicara substansi. Nah, Ibu Bapak sekalian, di dalam instrumen akreditasi yang baru itu untuk SPM itu 3 tuntutannya. Nanti mahasiswa pasti akan menjelaskan di sesi beliau. 1, ketersediaan dokumen formal SPMI. 2, ketersediaan bukti implementasi SPMI. 4, bukti efektivitas SPMI. Itu yang diminta. Oke, dari 3 hal itu diminta. Jadi dokumen formal mulai dari organnya sampai dengan bukti tindak lanjutnya. Oh, ini ada notulensi rapat RTM-nya. Ini ada bukti bahwa PTK sudah dikirim. Itu bukti tindak lanjut misalnya. Kemudian bukti implementasi itu RTM. Intinya apakah hasil penjaminan mutu sebelumnya itu ditindaklanjutkan atau tidak. Jadi jangan hanya berhenti ini ada laporan, tetapi tindak lanjutnya seperti apa. Pada bulan Oktober kalau nggak salah, saya diundang teman-teman Brawijaya, Mbak Sinta Hardiana. Saya diminta oleh Mbak ini nanti saya di bagian akhir saya sampaikan. Diminta oleh teman-teman Brawijaya untuk mereview SPMI mereka. Yang saya bikin kagum nih, mahasiswa dan kawan-kawan, mereka itu punya komplain handling yang bagus sekali. Ketika kami datang, itu dia menangani 114 komplain. Dari 114 komplain yang tidak terselesaikan, ini tidak terselesaikan loh ya, bukan tidak tersalurkan, itu hanya 2. Karena memang tidak bisa terselesaikan bersatu. Tapi yang lain semua terselesaikan dengan bagus.
komplain nomor ini ditindaklanjuti siapa, itu punya monitornya mereka. Jadi punya dashboard. Nah, nggak tahu apakah komplain handling mekanisme di Undip sudah seperti itu atau jauh lebih baik dari itu, saya tidak tahu. Tapi itu message-nya bahwa tidak ada komplain yang salah. Tidak ada protes yang salah. Nah, kita tuh kadang-kadang kalau di manajemen kan telinga kita tuh ngeri kalau dengar komplain. Kata-kata komplain itu udah bikin alergi aja. Kalau pujian yang bikin bajunya sesak gitu. Ya, kita harus balance gitu. Acknowledgement kita terima, sikap kritis bahkan skeptis ya harus kita terima, part of natural process saja gitu. As far as kita bisa menindaklanjuti dengan benar gitu. Nah, kemudian bukti efektivitas SPMI, bagaimana penetapan mutu sampai dengan bukti perbaikan mutu itu semua terpotret di dalam akreditasi. Nanti saya yakin mahasiswa akan ke sana. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan ke teman-teman Brawijaya. Ini saya share ke Bapak Ibu sekalian. Kapan sih sebuah penjaminan mutu internal itu dikatakan bagus? Oke. Saya berpikir SPM itu bagus ketika sudah terjadi pergeseran dari obligasi menjadi need, dari kewajiban menjadi kebutuhan. Selama GPM, TPF, BPM di universitas masih menggunakan surat tugas rektor untuk melakukan audit, maka Bapak Ibu belum move on. Tapi kalau Bapak Ibu sudah melakukan audit karena permintaan stakeholders, Bapak Ibu bagus. Ketika sudah bergeser dari bisnis rutin PPEPP sebagai bisnis rutin dan itu bergeser menjadi innovation dan up to the challenge gitu. Sudah bergeser bukan lagi rutin bisnis tapi sudah berupa inovasi dan bagaimana mengatasi masalah, itu menjadi penting, menjadi indikasi bahwa sudah bagus. Ini juga yang menarik. Sederhana kok mahasiswa melihat SPMI bagus atau tidak. Ketika pelaksana SPMI-nya itu ekspresi mukanya sudah sudah tersenyum, bukan begini. Nah, gitu. Kalau sudah tersenyum, itu indikasi bahwa itu sudah joy, bukan burden. Kalau sudah ada proses itu internally driven dan mereka merasa ada reward dari diri mereka ketika melaksanakan aktivitas. Nah, yang terakhir adalah kalau tadi adanya peningkatan kebutuhan publik terhadap keberadaan Bapak Ibu di SPMI. Ini sebenarnya ciri sederhana sebuah SPMI yang bagus. Nah, kalau kemudian ditanya, Pak Ki, mutu itu tanggung jawab siapa? Mutu itu tanggung jawab semua. Bahwa kemudian manajemen menjadi pihak yang paling bertanggung jawab, ya. Oke. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, instrumen akreditasi baru itu mengindikasikan satu perubahan besar, bahwa yang bertanggung jawab adalah atau pengusul dokumen adalah pihak yang bertanggung jawab. Kenapa bukan Kaprodi? Kaprodi itu tidak punya apa-apa. Kalau Kaprodi membentuk GPM, itu sebenarnya tidak bisa juga. Kenapa? Kaprodi itu cuma punya kurikulum sama jadwal. Dosen nggak punya, staf nggak punya. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, menutup bahan sharing saya, ada satu quote bahwa quality is generally transparent when present, but easily recognized in its absence. Jadi sebenarnya kalau mutunya ada, itu orang nggak melihat bahwa itu mutunya ada, tapi kalau berantakan kita tahu wah ini nggak bermutu. Nah, kasarnya beginilah, kalau nanti di Undip ada sebuah taman ini terjaga bagus, tidak ada tulisan hanya kucing yang boleh menginjak rumput, berarti mutunya udah bagus. Tapi ketika masih ada taman yang udah ada tulisan hanya kucing yang menginjak, tapi ternyata rumputnya masih terinjak, maka itu bukti bahwa mutunya belum terbangun. Mungkin itu saja sedikit sharing dari saya, Bapak Ibu sekalian.
saya juga menyeletuk saya kebetulan RW, jabatan saya itu ketua RW. Kalau ada warga yang membuang sampah sembarangan, ditulisi dilarang buang sampah di sini, itu dia besok pindah tempat. Jadi bukan di sini tapi di sana. Nah sekarang saya kalau saya sarankan ke RT saya, tulisan slogannya diubah. Jangan membuang sampah, tapi begini. Ya Allah, cabutlah nyawa yang buang sampah ini dan tolong diaminkan. Besok nggak ada yang buang sampah sembarangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah hilaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gi. Wah, ini ada direktur eksekutif Lamemba ya. Saya kualat nih ceramah dengar Mas. Assalamualaikum Pak Gi, Bapak Ibu semua sehat-sehat Gi. Terima kasih. Oh, silakan saya kembalikan ke Gi. Terima kasih sekali Pak Ki dan juga Pak Hayar ya, yang nampak di sini. Terima kasih kehadirannya. Baik, ini paparannya luar biasa sekali Pak Ki, sangat mencerahkan dan ini mudah-mudahan ini meningkatkan semangat para teman-teman di penjamin mutu. Ini karena ini semua hadir di sini Pak Ki dan paparan-paparan Pak Ki tadi sangat detail ya Pak Ki ya, dan memberikan clue-clue gitu ya, bagaimana mestinya kita itu menjadi dosen itu bersikap gitu ya, bahwa eranya itu sekarang memang jauh berbeda. Lulusan-lulusan yang harus ada ya, lulusan-lulusan yang harus dihasilkan atau graduates itu juga sangat berbeda. Dan COVID ini nampaknya membuat kita berbeda dengan lebih cepat. Mohon maaf, saya nggak dengar suaranya Bu Artuti. Ampun ya. Ya. Ini kadang tidak nyun sewu. Jadi mohon maaf, saya akan ulangi sedikit. Jadi bahwa lulusan yang alumni ya, graduates yang dibutuhkan itu yang harus ada, yang harus dihasilkan oleh perguruan tinggi adalah yang mempunyai soft skill yang bagus. Mudah-mudahan ada uniqueness begitu dari Undip ya. Dan dulu pendaftar itu ya sekarang juga masih ini mayoritas adalah lulusan SMA, tetapi perguruan tinggi harus bersiap-siap bahwa nanti para pendaftar itu bukan hanya itu, tapi orang-orang yang ingin mendapatkan pendidikan pendek-pendek gitu ya, seperti mungkin sertifikasi atau mungkin kursus-kursus begitu ya. Karena pendidikan era 4.1 itu harus inovatif, menghasilkan graduates yang inovatif juga, dan tantangannya jauh lebih besar, baik itu sosial maupun teknologi, kemudian ada financial, kemudian kurikulum, dan ini tanggung jawab kita bersama sebagai orang-orang yang ada di dalam tim penjaminan mutu. Nampaknya tugasnya berat ini Pak G ya, jadi memang harus mengajak semua elemen, semua stakeholders yang ada di prodi, di fakultas itu untuk bergerak bersama begitu ya, karena kalau hanya tim penjaminan mutu yang bergerak saja itu pasti tidak bisa ya, kewalahan ini ya, karena memang yang dituntut adalah banyak sekali, dan mudah-mudahan administrative works itu kemudian juga berkurang, semangat penjaminan mutu yang bagus ya, pemanfaatan ya, jadi pembuatan implementasi kemudian sampai evaluasinya ya, itu monefnya itu juga sudah sangat bagus, menjadi ada di dalam urat nadi semua orang, sehingga kualitas penjaminan mutu itu akan menjadi sesuatu yang sudah inherent. Ada tidak terasa, tapi kalau tidak ada baru terasa begitu ya Pak Ki ya. Ini bagus sekali. Baik teman-teman, ini sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, silahkan monggo mengajukan pertanyaan kepada Pak Ki, mumpung ini suhunya itu ada di sini bersama kita ya. Beliau ini kan sibuk sekali dan seperti komputer berjalan ini Pak Ki ini. Jadi mumpung komputernya itu ada bersama kita, monggo silahkan apapun ditanyakan. Dan siapapun yang hadir sebagai peserta itu boleh bertanya, silahkan, karena ini adalah teman-teman dari Undip ya, dan semuanya adalah untuk Undip ya, dan untuk Indonesia tentu tadi Pak Ki juga sudah mengutip beberapa pernyataan dari Pak Nabil Makarim ya, yang disukai oleh Pak Ki juga, dan itu memang harus menjadi pegangan kita gitu. Monggo teman-teman silahkan. Saya baca dari saya Bu Tuti. Monggo Pak Teguh Pak Teguh silahkan Pak Teguh, monggo. Ini teman-teman materi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gi.
Waalaikumsalam. Saya mau bertanya satu hal aja Pak Ki. Jadi kami di fakultas ini kemarin kan Pak Ki, kemarin kami di Universitas kan menyelenggarakan proses untuk akreditasi internasional. Di mana tadi Pak Gi sempat menyinggung dan saya tertarik, salah satunya adalah Bapak mengatakan kalau yang ingin selain tadi mengajukan yang kriteria baru atau bisa juga dengan yang isian tidak perlu full yang dari A dikonversi ke unggul. Tadi Bapak juga mengatakan yang B juga bisa, apakah yang B mau yang ke A atau ke unggul, atau yang B itu memungkinkan nggak? Kalau yang B dari kami tidak melalui unggul, tapi langsung mengajukan ke akreditasi internasional. Apakah dimungkinkan, Bapak? Terima kasih, Pak. Itu saja, Pak. Oke, boleh izin langsung ya, Bu Atuti ya? Monggo, Bu Tuti sering jaringannya kadang-kadang lost. Monggo, Pak. Oke, oke. Ya, begini Pak Wakil Dekan 1, Pak Teguh. Boleh Pak, jadi Permen 5 tahun 2020 pasal 9 kalau saya nggak salah ingat, itu tidak mengatur peringkat akreditasi sebelumnya Pak. Jadi apa namanya yang tadinya tidak terakreditasi, yang tadinya peraturannya adalah yang memiliki peringkat akreditasi. Jadi yang apakah itu C baik, B baik sekali mengajukan akreditasi internasional boleh Pak, boleh, tidak ada apa namanya, tidak ada batasan. Nah nanti kalau hasil akreditasi internasional yang dilakukan oleh lembaga yang direcognize oleh kementerian, selama ini masih pakai Kepmen 83, bahwa nanti akan berubah, itu dinamis sifatnya. Ini kalau teman-teman Undip ada yang EBS 21 itu belum masuk dalam Kepmen 83 gitu. Tapi nggak tahu nanti ke depan peraturan menteri itu berubah atau tidak, atau keputusan menteri berubah atau tidak. Selama lembaganya itu terregister di dalam kesepakatan internasional atau lembaga mandiri yang diakui menteri, maka hasil akreditasinya bisa disetarakan ke unggul, Pak Teguh. Ya. Mohon diulangi Permen berapa tadi, Bapak? Kepmen 83, Pak. Diaturnya mulai dari Permen 5. Sebentar saya bisa, monggo sambil di ini saya bisa tunjukkan si itunya, apa namanya, rujukannya. Oke. Jadi di Permen 5 sama Kepmen. Ini mohon izin saya share nggih. Share mohon, Pak. Saya capture-nya, Pak. Jadi apa namanya, rujukannya itu di Permendikbud nomor 5 tahun 2020 pasal 9 tadi saya sampaikan bahwa prodi yang sudah mendapatkan akreditasi baik LAM atau apa namanya BAN itu bisa mengajukan akreditasi internasional selama lembaganya itu diakui oleh menteri. Nah, kalau dia sudah terakreditasi maka diakui setara dengan unggul. Pengakuannya diatur di masing-masing lembaga. Jadi ini Kepmen 83, Kepmen 83 2020 tentang apa namanya lembaga akreditasi internasional yang diakui kementerian. Ada dua kelompok. Adalah yang satu berdasarkan persetujuan internasional. Jadi kalau Bapak mau akreditasi oleh siapa lembaganya, pastikan dulu dicek. Oke. Lembaga itu basisnya di Eropa misalnya, itu Bapak masuk ke webnya ECAR, gitu. European Qualification Register, itu di sana pasti ada. Kalau itu basisnya di sana dan terregister di ECAR, berarti dia apa namanya direcognize oleh ENQA dan dia apa namanya comply dengan namanya ESG, European Standard and Guideline. Kalau lembaga itu ada di Eropa, tetapi tidak diregister di ECAR, maka Bapak harus berpikir ulang. Itu di Eropa aja tidak diakui, kok mengakreditasi Indonesia, misalnya. Kemudian ini adalah lembaga-lembaga yang apa namanya diakui selain yang berdasarkan kesepakatan. Pengertiannya adalah recognize ya Pak, bukan register. Recognize ya.
Ya, recognize, Pak. Jadi di CA yang Amerika itu ada 2 versi. Recognize sama register, Pak. Dua ya, Dulu beda ada ya. kalau Bapak pernah mendengar ASIK, nggak tahu Undip berasik-asik atau tidak. Iya, kita pakai asin. ASIK bukan asin, Pak. Bukan asin, ASIK. Asikannya enggak kita, Pak. Syukur kalau tidak, jangan ikut. Nah, gitu. ASIK itu basisnya di Inggris, tetapi dia tidak terregister di ECAR, Pak. Nah, artinya untuk beroperasi di negara-negara Eropa saja tidak bisa, tapi mengakreditasi di Indonesia. Itu kejadian. Jadi pastikan benar itu recognize, not only listed. Not register. Not only register. Itu ya, baik, Pak. berarti untuk memastikan regardless akreditasinya A, B, atau C tetap bisa ke internasional asal recognize bisa selama lembaga akreditasinya diakui oleh Menteri, sementara ini masih diatur di KPN 83. Ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Sangat clear, Pak. Thank you very much. Oke, Matur nuwun penjelasannya, Pak Ki. Ini teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanya, silahkan, monggo. Pak Ki mungkin sambil menunggu pertanyaan teman-teman, mungkin Pak Ki bisa menjelaskan terkait dengan mulai menjamurnya LAM ini bagaimana, Pak Ki, gitu ya. Oke. Jadi ini kan diskusikan itu di grup asesor. Itu ada direktur eksekutifnya, anggota dewan eksekutifnya LAM, nanti mohon koreksi kalau saya salah. Jadi Permen yang kemarin keluar itu adalah mengatur lembaga-lembaga lingkup akreditasi lembaga akreditasi mandiri. Jadi prodi-prodi apa berada di mana. Ketetapan itu berlaku memang sejak tanggal ditetapkan. Jadi tidak berlaku mundur, itu esensinya. Tapi bukan berarti bahwa terhitung tanggal kemarin itu tidak boleh mengajukan ke BAN, tidak. Karena apa? Lembaga akreditasi mandiri yang sudah beroperasi saat ini itu baru 1. Lamkes. Beroperasi itu artinya sudah menerima usulan, sudah memproses gitu. Mas Ahyar nanti bisa menambahkan apakah LAM Lemba sudah atau belum. Nah, begitu nanti ada deklarasi bahwa terhitung tanggal X dulu, kalau Lamkes itu 15 Juni 2015, itu begitu mendeklar bahwa tanggal itu 2016 maaf, itu beroperasi, maka nanti akan jelas proses-proses yang sudah berjalan, yang sekarang ada di BAN, pasti akan ada di BAN, gitu kan? Kan nggak mungkin dikeluarin suruh ngusulkan ke LAM. Tapi pada poin itu dinyatakan operasional, tidak boleh lagi ada pengajuan ke BAN. Ini yang perlu kita catat. Gitu. Jadi menurut saya, Ibu Bapak, nggak usah panik, gitu kan? Nggak usah panik. Tunggu sampai dengan ada putusan nanti kapan ini operasional. Itu kan kalau istilahnya tanda talaknya datang kapan gitu. Nah, di situ nanti gonogirinya jelas. Oke, jadi nanti yang sudah masuk ke BAN PT prosesnya masih apa, dilakukan oleh apa, yang belum berarti sejak tanggal itu akan diatur oleh LAM. Nah, perlu saya sampaikan, LAM itu punya kewenangan mengatur sendiri proses akreditasinya. Satu-satunya yang diatur yang melibatkan BAN adalah persetujuan instrumen nanti. BAN instrumen akan dengan persetujuan BAN, tetapi proses akreditasi itu termasuk atau ada di LAM. Nah, perlu saya sampaikan, di LAM itu tidak ada mekanisme perpanjangan tanpa pengajuan. Pasal 2 saya lupa di pasal berapa itu mengatakan bahwa untuk LAM itu akreditasi di LAM adanya adalah akreditasi reakreditasi. Jadi tidak ada perpanjangan tanpa pengajuan sebagaimana yang berlaku di BAN saat ini. Di pasal 8 Permendikbud 8, pasal 8. Jadi itu LAM punya kewenangan untuk mengatur, LAM dan BAN punya kewenangan untuk mengatur proses akreditasi yang dilakukan. Itu sih Bu Artuti. Jadi nggak usah ini. Jadi saya katakan saat ini yang fully operated baru Lamkes. Baik, matur nuwun Pak Ki. Terus tadi yang menarik Pak Ki, ketika Pak Ki paparan yang mendekati akhir itu bahwa
SPM jadi yang internal yang bagus itu harus misalnya jangan merupakan obligasi tapi sudah merupakan need, bukan merupakan rutin bisnis tetapi menjadi sesuatu yang challenging, yang tidak lagi burden tapi membuat joy gitu ya. Yes. Nampaknya ini menyenangkan Pak, sebagai tim GPM itu kayaknya seneng gitu. Tapi bagaimana merealisasikan agar ini benar-benar menyenangkan begitu, gimana Pak tipsnya? Ikut tanya ke Mas Seso nanti, bukan dengan ke saya sebenarnya bagaimana menyenangkan. Karena begini, dan itu masih berlaku di tempat saya pun juga masih sama. Jadi kalau baru mau Aina gitu sudah mukanya itu udah cemberut aja kayak mau kamar mandi seminggu nggak keluar itu udah biasa gitu. Nah, kenapa begitu? Karena sekali lagi kita masih berkutat dengan permainan atau berkutat dengan hal-hal yang sifatnya administrative matter. Itu yang jelas. Makanya tadi saya katakan kalau itu difasilitasi dengan apa namanya sistem gitu. Data kinerja itu sudah ditarik dari sistem, sudah kelihatan apa namanya trennya gitu kan. Misalnya tren pendaftar 5 tahun terakhir grafiknya meningkat, dikasih thresholdnya Undip berapa. Nah, gitu kan orang akan mudah, jadi nggak perlu analisis lagi gitu Bu Artuti. Nah kemudian apa namanya ya mungkin reward and punishment-nya berjalan gitu kan. Nah, kita itu sering mengatakan ada reward, punishment-nya nggak jalan atau the other way around gitu. Nah coba kalau dibuat kompetisi nih Bu, misalnya kompetisi siapa pelaksana audit mutu terbaik Undip, begitu apa namanya pemenangnya dapat hadiah apa namanya Tesla gitu, pasti tertarik Bu semua gitu kan, gitu. Nah apapun lah, atau apa namanya punishment juga bisa digunakan, tapi saya sangat tidak mendukung punishment dikedepankan daripada rewards. Itu. Jadi bukan ditakut-takuti. Kalau di kami itu contoh kasusnya remunerasi nih Bu. Remunerasi di Unsut itu menjadi ajang untuk menakut-nakuti. Kalau you nggak publikasi, remunmu tak potong. Kalau kamu nggak ini, remunmu tak potong. Itu nggak benar. Karena remun itu isinya mestinya untuk meningkatkan kinerja. Harusnya kalau you punya target sekian terlampaui, tak tambah remunmu gitu. Jangan dibalik. Jadi ini juga mungkin bisa dianalogikan untuk kasus penjaminan mutu. Jadi tolong jangan pendekatan punishment-nya yang lebih menonjol, lebih di depan daripada reward-nya, supaya nyaman yang tadi, mengembirakan tadi lagi. Ya, bikin tersenyum gitu ya Pak. Jadi bukan muka orang sakit, muka orang gembira gitu ya. Semuanya. Jadi ini memang membutuhkan banyak effort gitu ya Pak Ki ya. Dan mudah-mudahan ini teman-teman yang ada di penjaminan mutu ini juga bisa menarik apa ya teman-teman yang ada di semua dosen ya, semua teknik dan kemudian semua stakeholders lah, sivitas akademika, supaya sama-sama mempunyai semangat untuk menuju ke sistem penjaminan mutu yang bagus yang bisa running itself gitu ya Pak Ki ya. Menjadi need bukan lagi menjadi obligation ya. Ya baik, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya ada, sebentar. Ada pertanyaan ini isinya apa ya? Oh enggak. Bu Nani mau tanya enggak Bu Nani? Ini ada Bu Nani tanyanya Kopingho Bu, enggak usah dijawab, saya udah jawab itu. Siap Bu Nani. Kopingho yang ditanyakan. Nanti Japri aja sama Pak Ki. Japri aja mau pakai Tosupo S atau yang mana boleh, nanti saya kirimin linknya untuk bicara Kopingho. Ya. Oh gitu ya. Oh bisa di-share ke semua nih Bu Nani, nanti bisa baca Kopingho semua. Kok Bu Nani itu yang dikirimi Wah Mary ini yang lain Pak. Pak Ahyar mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ahyar? Pak Ahyar? Ya, mungkin tadi sedikit menambahkan dari cerita Pak. Sebagian besar tadi disampaikan oleh Pak sudah betul bahwa memang kami sampai sekarang belum beroperasi. Jadi memang menunggu izin dari Bank BT dulu. Ketika kami sudah dianggap sudah
semua hal yang diperlukan proses untuk operasional, ya kami pasti akan diarahkan ke sana. Dan tentu saja nanti sampai siap itu kita akan mengalami masa transisi sekitar 3 bulan. Ya, itu masa persiapan untuk bisa beroperasi secara penuh. Kira-kira tambahan saya itu, Bu. Jadi LAM itu kayaknya semua akan mengalami masa transisi sekitar 3 bulan. Nanti kalau dalam itu kan akreditasi menjadi mahal ya Pak, karena kan prodi-prodi itu sudah difasilitasi oleh baik. Yang bisa menjawab Pak Ki yang lebih tahu isunya, Bu, bukan saya. Nanti kalau nggak bayar yang mau gaji direktur eksekutifnya LAM siapa, Bu, kan gitu. Ya memang itu salah satu yang itu kalau biasanya kan ya difasilitasi oleh pemerintah melalui BAN ini kan bisa kabarnya sih akan gitu. Hanya memang ya nanti ada yang harus masuk fasilitasi. Kabarnya insya Allah akan ada semacam kayak dana. Ya. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Halo, ya. Ya. Ini jadi kok on off. Ya baik, masih ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Bu Dewi, mungkin ada yang disampaikan, Bu Dewi atau Pak Hari? Halo? Bu Dewi, mungkin ada yang disampaikan? Atau Pak Hari dari tim FISIP, TPMF FISIP? Belum terdengar suaranya, Bu Dewi? Baik, terima kasih Bu Tuti. Selamat siang Pak Ki. Ya, ini senior banget kalau sudah di BAN PT karena memang beliau salah satu ahli di bidang akreditasi. Tadi terkait dengan topik dari webinar kali ini, dan karena peran saya sebagai TPMF, maka pertanyaannya menjadi lebih berfokus pada tugas TPMF, karena bagaimanapun juga ke depan ini TPMF kan menjadi bukan ke depan, tapi saat ini kalau ada akreditasi itu pasti semua mata itu tertuju ke TPMF. Dan kalau depan asesor tidak bisa jawab, ya yang ditunjuk TPMF. Termasuk juga terkait dengan misal capaian pembelajaran, kemudian sistem dokumentasi data, sistem analisis data, dan sebagainya. Itu semua sepertinya TPMF itu akan menjadi backbone bagi proses akreditasi. Tetapi seperti yang Pak G kemukakan tadi, bahwa ke depan kan tidak hanya persoalan TPMF sebenarnya, karena tidak sekecil itu proses akreditasi. Bahkan tadi Pak G menyatakan bahwa akreditasi itu perlu ketika ada semacam compliance dari publik. Nah, itu kan bukan cuma TPMF yang akan menjadi, yang harus punya sensor tentang compliance, itu kan bukan TPMF, tetapi mungkin lembaga yang lebih tinggi lagi. Baik, kalau gitu TPMF ke depan ini
harus seperti apa Pak formatnya? Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Hari. Pada prinsipnya satu, bahwa tidak ada sistem yang fit for all nih Pak. Jadi sistem itu akan fit dengan siapa yang mengembangkan sistem. Itu perlu kita pahami. Nah, apa namanya, kalau di pemikiran saya pribadi sebenarnya ketika kami membangun di Unsud misalnya, kecil sih skalanya Unsud. Dulu yang kita pikirkan itu kita pisahkan antara fungsi audit dengan fungsi pengembangan mutu. Ini kita pisahkan benar dulu memang pikirannya. Jadi teman-teman penjaminan mutu itu yang mengembangkan sistem mutu, mengembangkan standar dan lain sebagainya. Teman-teman baik akademik non akademik, kemudian teman-teman SPI itu yang melakukan audit gitu. Jadi nanti apa namanya, dua organ ini menjadi dua tangannya perguruan tinggi sebenarnya, dua tangannya Pak Rektor. Di tangan kanan adalah pengembangan mutu, di tangan kiri adalah SPI gitu. Nah, apapun yang kita lakukan, baik mau SPMI maupun SPM itu kan muaranya pada bagaimana visi perguruan tinggi itu tercapai, Pak. Ini yang perlu kita sampaikan, bahwa siapapun yang bergabung, ini saya katakan, siapapun yang bergabung di sebuah lembaga, termasuk lembaga pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya universitas, mereka harus meng-align dirinya sendiri, loh, Pak. Ya, harus meng-align dirinya sendiri terhadap pencapaian visinya universitas tersebut. Nah, kembali ke tadi pertanyaan Pak Hari, ke depan harus seperti apa? Nah, ini tergantung mandatnya masing-masing perguruan tinggi untuk seperti apa. Jadi kalau benar tadi saya sampaikan, ini yang bertanggung jawab itu pimpinan, Pak. Jadi Bapak-bapak TPM, GPF ini tangannya pimpinan untuk membantu pimpinan mengambil kebijakan yang relevan, termasuk di dalamnya mutu, gitu kan. Jadi jangan sebenarnya salah kalau, atau mestinya tidak terjadi kalau kalau di tempat saya sih masih terjadi nih Pak Hari, kalau AP gitu sing dipuji Pak Doktornya akreditasinya A gitu, apa namanya, prodi ini akreditasinya A, Pak Dekan bagus. Nek elek, aku ketua TPF Pak Hari kok gitu. Nah ini ya di tempat saya, nek di Undip mungkin tidak terjadi. Nek kebetulan podo yang delalah gitu aja. Nah, cuma kesadaran bahwa pimpinan mengambil alih itu yang kadang-kadang belum terjadi. Biasanya berkelit, lo kan saya sudah delegasikan. Nah, mestinya itu tidak terjadi sih, Pak. Ya, kecil-kecilan kalau di sistem di BAN, kecil-kecilan, ketika ada staf saya membuat salah gitu, pasti saya mengatakan saya yang salah. Lo kenapa yang salah? Itu yang parah dan tanda tangan saya kok. Maksud saya klaim bahwa itu saya ngedraft stafku, kan nggak bisa seperti itu. Nah, tetapi poin saya apa namanya, kebetulan tadi tidak saya tampilkan. Saya tuh punya gambar tentang apa namanya, bagaimana sebuah pohon itu berbuah, Pak Hari. Ketika pohon itu berbuah, pohon itu kan punya akar, punya batang, punya daun, punya bunga, punya buah. Masing-masing ini nggak pernah protes loh Pak Hari. Akar kok aku neng ngisor terus, dikuim apa suruh apa kerja ngambil nutrisi dari dalam terus, atau daun aku kok ora tahu apa niup gitu, dipanasin terus gitu. Tetapi ketika mereka ingin melanjutkan keturunan ke generasi berikutnya dengan membentuk buah dan biji, semua itu bekerja sama loh Pak. Bekerja sama mewujudkan tadi membentuk biji untuk bisa diberlangsungkan ke sana. Sehingga kata kuncinya sinergi semua pihak akan fungsi masing-masing. Jadi kalau sistem itu kan nggak ada yang kuat Pak. Kita itu kelemahannya yang kuat tuh orang Pak, bukan sistem biasanya. Jadi ini ditinggal Pak Hari yuk tutup. Nah ini yang nggak boleh. Yang kuat itu haruslah sistem. Jadi siapapun yang nanti ada di situ harus bisa menjalankan, dan semua bermuara pada bagaimana Undip menjadi apa namanya
motonya Undip selalu lebih baik ya. Apa Undip motonya apa? Intinya itulah. Jadi ya, supaya distinktif ya. Oke. Ya, jadi Undip yang berbeda. Nah, maksud saya kita tuh sering lupa bahwa saya bergabung dengan Unsud. Jadi Unsud tanpa saya itu nggak ada masalah, Pak. Unsud terus jaya, Pak. Terus bisa berjalan. Tapi saya tanpa Unsud, saya nggak boleh ngeklaim ke saya dosen Unsud kan gitu. Nah, yang kadang-kadang kita lupa, kita tuh baru bergabung, kemudian membawa bendera sendiri-sendiri. Iki mata kuliah iki penting, iki mata kuliahku. Nah, ini yang menjadi salah. Dari siapa dosen punya mata kuliah? Nah, ini yang saya ini mohon maaf ya, dengan bahasa saya yang sangat vulgar, jangan terjadi. Di tempat saya masih terjadi nih Bu Tuti, Pak Hari, orang sekolah itu karena kecelakaan, Pak. Kecelakaan ngambil bidang tertentu. Kenapa? Karena tidak terprogram. Maka sejak saya di satu proyek MHI dulu, saya mau danain kalian sekolah, tapi bidang ilmunya ini. Tapi bidang ilmunya itu gitu. Jadi pulang itu karena kebutuhan institusi akan bidang ilmu itu, maka saya sekolahkan. Jadi kata kunci saya sih gini Pak Hari, kalau ke depan seperti apa untuk Bapak dan kawan-kawan jadikan itu ladang pahala aja Pak. Nah, ladang pahala membantu pimpinan untuk menjadi lebih baik. Itu aja nanti enak Pak. Gitu. Nek dikuyo-kuyo niku pun biasa kalau teman-teman yang masih kerja di penjaminan mutu yang namanya kuyo-kuyo niku pasti terjadi. Pujian belum tentu. Niku aja kok Pak, nggak usah pilih yang jauh-jauh. Makasih Pak Ki. Ya itu menguatkan saya. Menguatkan saya itu. Ya karena yang ngendiko kayak gitu tuh sudah suhunya, berarti ya sudah nanti saya ingat Pak. Makasih Pak. Ya ini kan begini Pak, saya punya pengalaman dikit di Ban PT ini. Ban PT kan saya menjelang berakhir gitu, dan belum tentu saya ada di situ lagi periode depan gitu kan. Teman-teman kan bilang tetap di situ dong. Saya bilang Ban PT itu sebuah sistem yang besar. Siapapun yang ada di situ harus bisa melanjutkan. Saya itu individu yang kebetulan bergabung ke BAN gitu. Jadi makanya kita kuatkan harus sistem, Pak. Kalau yang dikuatkan individu celaka, Pak. Nanti individunya lungo, pas betul digowo hilang, wes. Kenapa? Sistem informasi ini jalan lah. Itu pas betul yang megang putrane Bu Tuti gitu. Sekarang gimana ke Amerika? Terus gawe lagi yang baru kan nggak boleh, Pak. Ya. Itu ya Bu ya, ya Bapak. Ya. Halo Bu Dewi. Yeah. Baik, ya Pak Ki, ini saya barusan ditelepon Bu Dewi ini, dan kebetulan pas ini. Halo? Halo? Dan kebetulan pas ini jam 15, ini pas Pak Ki. Jadi on the right time gitu ya. Jadi waktunya Pak Ki sudah teralokasi dengan sangat bagus, memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kami. Mudah-mudahan itu jadi pahalanya Pak Ki nggih. Karena jari ilmu gitu ya untuk kami semua ya mudah-mudahan Pak Ki masih tetap di Ban PT Pak Ki ya nanti. Amin. Saya doakan Pak Ki memudahkan, membantu mencerahkan kami. Amin. Ya. Terus adik ya sambil nanti kalau kami undang lagi, ini mungkin sudah ada perkembangan di CV-nya, Pak Ki. Ya, banyak bantuan. Matur nuwun. Baik, matur nuwun. Ya pesan saya, teruslah berjuang, Bapak Ibu sekalian, teruslah berjuang menjadi lebih baik. Nggak usah takut tentang apa yang mau dilakukan. Kalau kereta itu berjalan di relnya sampai ke tujuan, nggak usah peduli ada mobil yang nyeberang, ada kerbo yang menyeberang, tetaplah berjalan. Karena in the end of the day, Bapak akan diukur, Bapak nyampe Solo, sampai Jakarta atau tidak, gitu kan. Dan ini yang perlu kita sampaikan. Dan sebesar Undip, jangan tertidur bahwa akreditasi akan diperpanjang tanpa pengajuan. Akreditasi itu potret mutu, potret kinerja, dan pertanggungjawaban publik. Teruslah dilakukan akreditasi. Matur nuwun dan mohon maaf kalau ada khilaf. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Pak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, terima kasih. Kolega asesor yang luar biasa dari Undip. Matur nuwun, Mas Saya dan kawan. Assalamualaikum dan mohon izin. Saya nggak nempati mahasiswa. Matur nuwun.
Turun buat moderator. Mbak Tuti, matur nuwun Mbak Tuti. Mohon izin lift ya Bu. Nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Gi, monggo. Moderatornya bagus.